Sekarang saya lagi ditemani oleh dua, oke ya. Ini dua ini kalian pasti kenal. Kalian pasti kenal dua orang ini. Lah, OG dancer Surabaya ya guys ya. Oke, yang pertama Glenn Crazy G Soldier Beast. Yang kedua, wah ini kakinya cepet banget ya guys kalau lari. Adit Gila Smooth. Usain Bolt. Oke, yang belum tahu ya, yang bukan dancer mungkin belum tahu, mereka dua ini adalah dancer lama ibarat OG lah ya di Surabaya, ya udah melalang buana di dunia perdansan gitu. Oke? Kamu belum perkenalkan dirimu sendiri. Anda siapa, Pak? Kalian nggak tahu saya? Yo, what's up? This is your boy Atlas, aka Eduardo aka Atlas, kebalik, sorry guys. Oke. Jadi di sini aku udah punya beberapa pertanyaan guys yang bakal aku tanyakan kepada mereka semua, oke, kedua orang ini. Terus kalau misalnya kalian nggak puas atau kalian pingin banget tanya-tanya lebih lagi, kalian juga bisa komen langsung aja guys ya. Atau kalian bisa mampir ke Instagram kita academyofdance.id, kalian bisa DM juga kalau mau tanya-tanya langsung. Oke, nanti dikasih ada ini ya sini ya, ada apa juga, Ada linknya. Oke, pertanyaannya guys ya, mari langsung kita deng udah aku tulis guys. Oke, ini langsung berat apa yang dari santai dulu? Ini yang dari berat semua sih guys ini pertanyaannya ya, karena menurutku juga permasalahan-permasalahan itu selalu ada, tapi nggak ada yang berani ngomong secara langsung. Kayak gitu. Oke? Nih. Kita bahas apa sih? Ini tentang masalah-masalah yang ada di dunia dance. General berarti ya? General. Yang pertama. ini pengalaman pribadi juga sih guys sebenarnya. Kenapa dancer itu pada takut freestyle, kan? Kenapa dancer itu pada takut freestyle? Kenapa? Padahal kan freestyle kan ya tinggal nari, terus kenapa kalian takut? Ya, biar langsung para ahlinya yang akan menjawab. Ya guys ya. Oke, langsung siapa dulu ini yang menjawab? Terserah. Baik. Gimana sih? Ya, kalau kalian lihat kita masih tuker-tukeran gini kan. Jadi kalau kalian mau donasi silakan. Ini mic yang banyak ya. Nanti ada QR Saweria-nya di sini ya. Kalau keluarin. Jadi pertanyaannya tadi adalah kenapa takut banyak dancer yang takut freestyle? Karena kalian nggak belajar. Makanya belajar. Kalian nggak tahu, kalian takut karena kalian nggak tahu, intinya kayak gitu. Tapi kalau kalian tahu, kalian bakal mencoba dan ngerti mau ngapain. Karena kalau kalian mengerti mau ngapain, kalian jadinya nggak takut. Camkan itu baik-baik. Terus mungkin karena karena kalian nggak belajar. Terus karena kalian manja, maunya yang itu aja, nggak mau keluar dari zona nyaman kalian, ya kan, nggak mau eksplor sesuatu yang baru, ya. Jadi itu. Terus nanti solusinya nanti kan ya, ini kan solusinya dulu ya, kenapa mungkin ya. Jadi mungkin adalah ranah yang baru buat kalian, terus kalian nggak mau mencoba untuk keluar, jadinya takut terus karena kalian nggak pernah mencoba, gitu. Jadi belajar dan dicoba aja. Itu kalau dari aku. Adit. Kalau dari aku sih mungkin karena apa? Oh, geser. Karena mungkin ada yang self proclaim ya. Self proclaim aku ini anak studio, jadi aku nggak perlu belajar freestyle. Saat. Ya, Ada burung elang. karena menurutku itu nggak make sense juga sih. Kalau kamu ngedance ya kamu harus belajar semuanya. Mesti paling nggak freestyle itu ya freestyle. Ya kayak tadi dibilang Glenn tadi gampang kok. Maksudnya kalau kalian nggak belajar itu kayak
apa ya? Kok susah ngomongnya ya? Saya bingung memikirkan kata-kata yang Yang halus. sama halnya kayak kita orang jalan lah. Kita jalan bisa pakai sandal, bisa pakai sepatu lah. Makanya kayak gitu. Jadi jangan jalan pakai sandal terus, pakai sepatu terus. Jadi lihat situasinya. Kalau jalannya becek ya pakai sandal. Kalau jalannya kering, banyak durinya ya pakai sepatu. Kayak gitulah ya. Intinya itu ya. Kalau dari aku itu sih. Jangan self proclaim kayak gitu. Oke, itu tadi jawabannya dari pertanyaan pertama ya guys ya. Tadi aku agak sesek sih sebenarnya. Kayak menghirup udara-udara fakta. Aduh, capek banget. Agak sesek. Itu fakta semua guys, agak sesek tadi. Aduh. Oke, gimana? Lu juga gak dikasih solusi nih, apa Mas ya? Oke, solusinya ya. Solusinya sebenarnya sih tadi udah dijelaskan ya. Solusinya ya pertama ya benar jangan self proclaim. Gitu loh. Itu menurutku udah solusi. Terus yang kedua yang dibilang Glenn tadi, udah nyoba aja. Sebenarnya kalau kalian nyoba itu sebenarnya bisa. Mungkin cuman kalian pasti malu karena tidak kebiasaan. Sama dong kalau kalian misalnya bikin koreografi, kalau nggak kebiasaan kan juga malu awalnya. Terus kenapa freestyle nggak dicoba? Mungkin ada yang nanya untungnya apa mungkin. Kenapa? Mungkin ada yang tanya untungnya freestyle apa mungkin. Untungnya freestyle sebenarnya banyak loh. Maksudnya kalau kalian bikin koreo, pasti kalian freestyle dulu. Ya kan? Ya aku udah menyampaikan ke moderator ya gitu. Nah, setuju. Nah ya, kalau belum puas bisa langsung DM dua-duanya aja nggak apa-apa. Jangan DM mau deh. Jangan DM mau deh. DM mereka. Jangan DM mau deh. Nanti dikasih IG-nya. Oke. Kalau enggak ajak ketemu di loop. Oke, yang kedua ya guys ya. Ini pertanyaan berat semua ya guys. Maaf ya kalau kalian nonton terus ngantuk nggak boleh lah. Atau nonton tersakiti gitu. Itu tujuannya. Yang kedua guys, ini masih seputar freestyle ya guys ya. Kenapa kalian, bukan kalian sih ya, kenapa para dancer, bukan semuanya, bukan semua, ingat, bukan semua, beberapa, itu kalau ada battle dance takut banget kalau ketemu OG atau ketemu orang yang sudah ibaratnya kayak punya jam terbang lebih banyak daripada dia sendiri. Kenapa takut? Gitu. Ini dari Adit dulu kan? Adit dulu ya, oke Adit dulu. Ayo. Duh, ini kenapa takut kok tanya ke aku? Ya coba. Ya kan aku nggak tahu ya. Iya. Mungkin mereka Mungkin, penakut. Wah. Atau memang ya penakut, itu aja sih, simple sih. Ya, itu sih kalau aku sih. Kan kita ngomongnya takut. Iya. Kalau penakut ya susah sih ya. Kalau tanya aku nggak tahu jawabannya sih, soalnya aku siapa yang ikut pun aku tetap ikut, walaupun yang ikut OG atau dari peserta dari luar angkasa mungkin ya nggak tahu. Tapi tetap ikut karena yang dicari bukan menang atau kalahnya sih sebenarnya. Benar. Kalau misalnya kita takut ya kalau battle kan musuhnya bukan yang ikut sebenarnya, musuhnya ya diri kamu sendiri sebenarnya. Kalau kamu takut ya berarti kamu kalah sebelum battle gitu aja. Langsung ke Glenn ya guys ya, let's go. Gimana sih ini? Oke. Kalau aku mungkin berdasarkan pengalaman ya. Kalau dulu takut awal-awal battle itu karena takut terlihat jelek atau takut kayak gimana itu pasti. Cuman kalau kalian mentalitasnya di situ terus, ya kalian menutup pintu atau ruang untuk berkembang gitu. Jadinya kalian nggak pernah merasakan experience lebih untuk melawan orang yang di atas kalian. Musuh kalian bakalan orang-orang yang itu aja. Kalau kalian misalnya main game misalnya terus nyoba di level 1 terus kalian nggak bakal pernah bisa naik ke level 2 dan akhirnya kalian nggak bakal bisa naik level, jadi situ-situ aja. Jadi sebenarnya harus bisa dilawan juga, karena the reason kenapa orang-orang yang kalian anggap
OG atau kalian anggap punya skill yang tinggi bisa ada di tempat mereka ya, karena mereka bisa melawan rasa takut itu, ngelawan orang-orang yang lebih jago daripada mereka. It's okay kalah, menang itu bukan goalnya, tapi adalah experience-nya yang kalian dapat setelah ngelawan atau setelah battle di tempat-tempat mungkin yang levelnya lebih tinggi gitu. Jadi untuk para dancer mungkin di sini yang nonton ini banyak orang yang Surabaya atau orang-orang yang lebih luar Hio. Oke, tapi kalau orang Surabaya nonton ini ya naiklah level, pergilah keluar, jangan orang-orang itu aja yang ke Ide Beat. Kalau ke Jakarta kemana ya itu aja, yang lainnya kemana, nggak punya uang tak sponsori wes ya, tapi jalano, jangan ngendok takut kalah, aduh ini ikut ya kalian jadi. Kalau kalian mau jadi dancer Surabaya aja ya terserah ya kan. Love you. Panas ya guys ya. Oke, kalian udah denger ya. Oke. Nulis apa ini Bapak? Apa itu? Sebenarnya ada technical. Kalau kalah battle emang untungnya apa? Kalau kalah battle emang untungnya apa? Apa? Bener kan Kalau kalau menurutku kalah battle untungnya apa? kalau kalah battle untungnya adalah Ikut battle. enggak. Jadi kita bisa mungkin ya kalau aku bisa tahu kekurangan sih. Kenapa aku bisa kalah? Jadi langsung introspeksi. Dan kalian juga bisa lihat musuhnya kalian juga. Kalian bisa analisis gitu. Ya kalau misalnya kalah ya jangan, kalah. Udah sampai rumah tidur ya jangan. Untuk kalah ya cari kenapa aku bisa kalah, kenapa kok dia bisa menang, nah gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian nggak bisa latihan sendiri ya carilah mentor yang tepat. Itu penting. Carilah mentor yang tepat. Karena susah juga kan cari mentor. Benar. Cari mentor tuh susah loh, guys. Cocok-cocokan. Cocok-cocokan, nah benar kata Glenn. Ya, ini belum Cocok-cocokan cari mentor itu, ya. Ya mau kalian bayar berapapun juga nggak apa-apa gitu kan. ya. Yang penting dia bener aja ngajarnya, kasih ilmu ke kalian dan kalian juga dapat sesuatu di situ. Yes, sir. Kan percuma kalau kalian cari mentor, kalian bayar, terus kalian ya nggak berkembang stuck di situ sama aja gitu. Ya, oke, gimana? Pertanyaan kedua kan? Oke, mantep banget. Yes ya. Kita nggak ada istirahat ya? Nggak ada ya? Gak ada, langsung lanjut. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga. Masih tetap enggak sih, enggak tetap beda-beda. Agak beda dikit. Kan kalian kan dulu juga kalau sekarang dikenal banyak orang kan di freestyle ya. Yang Glenn sendiri ada di Kram. Kalau Adit ada di B-boy dan ke hip-hop. Karena kalau battle suka pakai style itu. House juga. Nah, menurut kalian juri judge yang kompeten. Ini kita ngomongin freestyle dulu ya. Open style. Oke. Yang kompeten. Ya. Menurut kalian itu apa? Yang kompeten? Gimana yang kompeten? Apa itu ngomong? Ya udah. Oke. Untuk jadi seorang juri itu memang susah gampang, ya kan? Susah gampangnya karena kalian tinggal tunjuk aja, ya kan? Susahnya di balik tunjuk itu harus ada beberapa hal yang kalian perhatikan, ada yang harus kalian tanggung jawabkan atas keputusan kalian. Kalian salah ngejuri aja atau karena kalian misalnya bias atau lebih suka stylenya ini tapi bukan karena apa yang terjadi di lapangan, itu bisa ngerusak mental dari anak ini bakal ngerasa oh aku ternyata jelek atau ternyata yang bener tuh seperti ini padahal kalian bias. Itu bisa bikin orang ini jadi kayak oh ya berarti aku harusnya ikutin kayak ini aja deh gitu karena styleku jadi kalah nih gitu. Jadi makanya seorang juri itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Jadi pertanggungjawabkan keputusan kalian. Yang kedua, kalau masalah open style, kalian at least harus tahu beberapa style. Nggak cuma tahu aja, tapi paham. Misalnya style A, backgroundnya seperti apa, kenapa gerakannya seperti ini dan lain-lain.
style B kenapa kayak gitu, style C dan lain-lain. Karena yang kalian juri bukan cuma satu tipe aja, kalian menilai banyak orang dengan style yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Kalau kalian sendiri sebagai juri tidak punya knowledge yang mumpuni, jadi bakal merugikan banyak pihak. Itu kalau dari aku. Makanya kalau jadi juri itu ya itu tadi, gampangnya terlihat cuman tinggal tunjuk-tunjuk. Tapi di balik itu nggak semudah itu juga. Terlepas dari prestasi ya ini ya, tapi knowledge-nya yang kalian punya sendiri, menurutku kalian harus bertanggung jawab sama knowledge yang kalian punya. Kayak aku pun sekarang meskipun sudah sering juri, aku masih merasa aku punya tanggung jawab untuk belajar style-style yang baru. Contoh kayak afro atau kayak gitu-gitu, aku harus belajar lagi, kayak ngali apa sih historinya di balik style ini. Bukan berarti aku harus mahir dalam style itu ya. At least aku tahu. Jadi ketika orang itu ngelakuin, aku tahu nih gerakannya dia tuh udah sesuai belum dan lain-lain seperti itu. Jadi ini juga panggilan terbuka kepada juri-juri yang lain, tolong sama-sama lah kita untuk nambah knowledge kita juga. Karena dance setiap hari itu evolving terus. Kalau kita nggak evolve, ya berarti kita mungkin belum layak untuk jadi juri juga. Itu dari aku. Gak boleh bias. Kalau dari aku sih, yang pasti pertama yang sering kita anggap remeh ya, satu paling penting integritas, itu aja sih. Jadi integritas sebagai dancer harus benar-benar jelas. Integritasnya sebagai dancer, kamu punya identitasnya seperti apa. Nah, selain knowledge tadi, ya yang pasti kita ngomong achievement ya. Jadi paling enggak kalau memang kamu tidak cukup punya achievement, mungkin kamu punya banyak cukup knowledge untuk menjadi seorang juri. Nah, integritasnya juga harus lebih tahu lah. Misalnya kayak contoh, misalnya ada battle afro nih, terus karena aku ngelakuin house dance yang sering pakai lagu afro, terus aku disuruh juri, otomatis aku akan menolak. Karena apa? Karena aku nggak bisa, karena itu bukan wilayahku, karena itu bukan styleku. Walaupun kalau house dance aku bisa ngelakuin pakai lagu afro, walaupun aku ngerti afro dance itu seperti apa, walaupun secara permukaan nggak tahu banget, cuman just because karena aku udah punya nama atau gimana, terus aku disuruh ngejuri, di situ aku berhak untuk menolak dengan catatan aku ngomong bahwa ini aku punya nilai seperti ini, integritasku itu aku nggak layak kalau jadi juri seperti ini. Contoh seperti itu. Misalnya kayak, tapi kalau K-pop nggak battle ya. Nah. Ya, yang battle kita ngomongin ada waking battle gitu misalnya ya. Ya, kan nggak mungkin aku ngejuri itu, kamu bukan seorang waker. Walaupun aku bisa waking, makanya gitu. Ya, tapi nggak seperti itu cara kerjanya. Jadi integritas itu yang paling penting sih. Jadi kalau memang kamu ditawarin dan kamu memang ngerasa bahwa kayaknya aku belum deh. Nah, apalagi skala lombanya seperti apa, yang ikut kayak gimana. Kan ada juga kadang-kadang kompetisi ya, yang ikut sama yang juri lebih jago yang ikut. Nah, makanya kayak gitu. Lebih jago itu dalam tanda kutip achievement, knowledge-nya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, apakah layak untuk diikuti atau gimana? Nah, kadang-kadang kita di sini juga punya masalah di situ ya, terutama di Surabaya yang sering dialamin gitu. Apalagi kalau di kota-kota yang istilahnya bikin battle, itu juga harus memperhatikan acaranya seperti apa, jadi jurinya. Terus memang agak susah karena mungkin masalah kendala di budget kayak gitu. Nah, itu mungkin aku pribadi ya, aku selalu support acara-acara yang komunitas. Nah, makanya gitu. Kita nggak mungkin ya, aku bisa meyakin bahwa kayak Glenn sama aku, kita nggak mungkin istilahnya menyamakan standar komunitas sama standarnya event-event yang istilahnya komersial kayak gitu. Nah, makanya gitu. Jadi lebih baik kalian effort untuk acara kalian tuh bagus dengan juri yang istilahnya kompeten, daripada kalian asal ini murah, ini terus kalian tiba-tiba bikin eventnya kurang maksimal gara-gara seperti itu. Nah, kembali ke yang bikin acara sama yang juri yang
ditawarin juga itu harus benar-benar bisa balance lah itu di luar itu. Oke. Tampar. Gila ya guys ya. Oke, tadi panjang banget ya, jelas, detail ya, kalian dengerin semuanya ya. Ya enggak, ya semua dancer lah. Semua dancer dengerin semuanya. Tadi itu di ranah battle ya. Di ranah Udah 20 menit. Pertanyaan terakhir. Oh, ya ini anggap aja penutup lah. Ya, penutup. Penutup. Tadi kan di ranah battle ya. Menurutku waktu aku dengar penjelasannya mereka, apalagi tentang integritas, itu sama halnya sama di ini sih, dance competition harusnya. Sama. Di dance competition. Kenapa? Karena ya kalau gimana ya? Kayak harusnya kan sadar gitu kalau misalnya kalian bukan merasa ya, kalau misalnya kalian jarang muncul di scene competition atau ikut lomba-lomba competition dan istilahnya nggak update ya, nggak update. Kalau misalnya kalian jadi juri dan kalau ada yang mempertanyakan, ya nggak salah yang tanya. Benar. Gitu. Apalagi kamu di scene freestyle dan diminta untuk jadi juri dance competition. Kalau ada yang tanya dan protes, ya nggak salah yang tanya sama protes. Benar. Karena penilaiannya udah pasti beda. Gitu. Jadi waktu aku dengerin integritas langsung ingat, oh iya ya berarti sama juga kalau misalnya dance competition. Sama juga. Kayak gitu. Itu. Jadi mungkin ya sadar-sadar diri harusnya. ya kata-kata kasarnya sadar-sadar diri lah. Kita sebagai dancer kita juga harus sadar diri. Karena apa? Karena nggak melulu itu soal uang, guys. Yes. Kalau kita dancer nggak apa-apa cari uang, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau udah money oriented kita kejar terus, Ya. integritas tuh kayak Turun. nah, Terjun bebas kan? terjun bebas. Apa Sudah pasti terjun bebas. Oke guys, jadi ini episode perdana kita. Mungkin sampai situ aja ya kan, karena kalau kelamaan nanti kalian ngantuk. Oke, thank you Kak Adit, thank you Kak Glenn. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode kedua. Gak tahu kapan ya, pokoknya tunggu aja, oke? Tanya nama dulu, nama yang pas buat Oh iya episode lupa. ini. Kita kan bikin podcast, nah belum ada nama. Karena kita pengen kasih nama yang memorable lah. Oke, kalau kalian punya saran ataupun kalian punya ide nama tentang podcast AOD, kalian bisa langsung komen ya. Kalian mention kita di Instagram juga boleh. Boleh. Ya langsung aja komen, nanti kalau yang mungkin menurut kita cocok ya kita bakal pakai. Yes. Oke guys, see you on the next video. Bye bye. Cukup menampar sepertinya hari ini ya.